Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ERP dan Analitik. Pada kesempatan kali ini kita akan demonstrasikan cara membuat absensi atau attendance atau presensi ya, secara online menggunakan Google Form. Jadi karena saat ini masih pandemi COVID-19 masih cukup tinggi dan kemungkinan proses belajar mengajar masih dilakukan dari jarak jauh, sementara sekolah perlu mendata eh, kehadiran guru ataupun mungkin juga murid, namun belum memiliki aplikasi atau sistem yang dapat digunakan untuk data presensi. Nah, Google Forms ini atau formulir Google ini bisa kita gunakan untuk itu. Untuk memulainya mudah, jadi cukup masuk ke google.com. Lalu kalau sudah masuk, pastikan sudah login ke akun akun Gmail-nya. Kemudian masuk ke Drive. Oke, dari Drive buat baru di sini ada tanda tombol plus ini, kemudian klik baru. Kemudian jenisnya adalah formulir. Klik aja formulir. Kemudian diberi judul misalkan presensi guru SD 001 Jakarta misalkan gitu ya. Nah, namanya tinggal disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Keterangannya misalkan dikasih sistem absensi daring SDN 001 Jakarta. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pertama, misalkan ini nama guru. Ini pilih jawaban singkat ketika guru dipersilakan untuk memasukkan namanya sendiri, atau bisa juga di sini bukan nama guru tapi misalkan nomor induk guru. Misalkan itu bisa juga nanti jawaban singkat supaya nanti misalkan NIP-nya itu terdiri dari angka dan huruf, itu bisa dimasukkan. Atau bisa juga dibuat pilihan, misalkan pilihan ganda misalkan, atau mungkin drop down list, misalkan sini misalkan guru, misalkan sini misalkan saya Sutoto ya, misalkan kemudian di sini ada Umar misalkan, kemudian di sini ada Abu Bakar misalkan gitu ya. Nah, atau dengan cara yang lain. Nah, untuk kemudahan ini untuk sederhananya kita gunakan yang jawaban singkat. Nah, jadi nanti guru menuliskan nomor induk gurunya atau nomor kepegawaiannya, atau bisa juga nama guru. Untuk contoh ini kita gunakan nama guru ya. Kemudian ditambah lagi, pilih kemudian tanggal, gitu ya. Tanggal jenisnya adalah tanggal. Ini wajib diisi dan ini juga wajib diisi ya. Kemudian tambah baru lagi. Ini kita lihat ke bawah. Ini misalkan keterangan. Ini untuk menandakan masuk dan pulang misalkan. Masuk atau mulai misalkan karena ini. Dan sini pulang atau selesai. Ini misalkan karena masuk dan pulang itu kan biasanya kalau datang secara langsung ya. Sementara konteksnya ketika belajar online itu kan tidak datang secara langsung. Jadi bisa juga mulai dan selesai misalkan. Kemudian sebenarnya cukup ini saja. Kalau ini mau dipercantik ya, misalkan dengan tampilan yang lebih bagus, misalkan bisa warnanya yang seperti ini misalkan, atau misalkan dia dibuat apa itu namanya, buat pilih gambar. Nah, gambarnya karena ini terkait dengan sekolah misalkan, kita pilih mana nih, kantor dan sekolah. Nah, terkait dengan sekolah apa nih topiknya nih? Warnanya adalah, gambarnya adalah gambar. Nah ini atau ini misalkan ini lah. Kita sisipkan. Ya, temanya seperti ini. Kalau sudah selesai, ini bisa disimpan. Tapi untuk mengetahui hasilnya seperti apa, bisa preview di sini. Ya, diperhatiin jauh ini untuk preview. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi nanti diisi nama gurunya, kemudian tanggalnya bisa diisi atau juga dipilih. Kalau mau ngisi tanggal hari ini, pilih ini, atau ini kan ditandain dengan kotak ini, atau pilih yang di sini nih. Ini menandakan bahwa yang dipilih adalah tanggal hari ini.
Kemudian sini melaporkan jam masuk, misalkan ini contohnya nama saya Sutoto gitu ya. Nah, nanti pengisiannya seperti itu. Jadi sangat simpel. Ya. Kemudian ini nanti disimpan. Nah, kemudian responnya kita bisa tentukan ini. Responnya kita mau, nah ini sudah bisa dipakai atau belum. Menerima tanggapan ini artinya sudah boleh diisi atau belum, ya kan? Kemudian ini kita bisa set membuat spreadsheet baru atau tidak. Kita misalkan buat spreadsheet baru, namanya apa nih misalkan, ya kan? Itu. Kita misalkan sini eh, namanya nama nama spreadsheetnya nanti atau file Excelnya itu adalah resensi guru, misalkan gitu ya. Kita simpan. Sehingga nanti datanya akan disimpan di file ini. Nah, sekarang masih kosong karena belum ada yang mengisi, ya. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, ini kalau sudah ini kita bisa simpan. Namanya otomatis nama filenya otomatis terisi dengan judul ini tadi. Ini sudah tersimpan ini. Nah, di sini sudah disimpan. Sehingga ketika ada yang mengisi, misalkan di sini tadi nama saya sudah diisikan, saya dikirim, datanya otomatis masuk di sini. Jadi tanggal sekian jam sekian, ya kan? Kemudian oleh siapa yang mengisi, kemudian tanggal berapa, kemudian keterangannya masuk atau mulai atau masuk atau pulang nanti. Kemudian ketika saya melaporkan pulang selesai misalkan kirim lagi, ya, dibuka linknya sama, namanya sama tadi, kemudian pilih juga dengan tanggal hari ini, kemudian melaporkan pulang. Ya, jadi caranya sesederhana itu. Datanya otomatis masuk nih. Jadi masuk dan pulang. Tanggal berapa, jam berapa. Oke. Nah, lalu bagaimana si guru ataupun siswa bisa dapat dapat informasinya? Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa kirim. Kirim ini ada opsinya dikirim lewat email, misalkan dikirim misalkan ke email saya sultoto@gmail.com misalkan. Ini judulnya, ya kan? Kalau mau ditambahin pesan apa gitu kan? Ini apa itu namanya? Misalkan diganti dengan untuk absensi, silakan gunakan misalkan form ini gitu. Misalkan ya untuk keterangan lebih lengkapnya silakan di ini ya. Bisa juga ini dikirim lewat Facebook atau Twitter gitu kan. Atau mungkin ini dikirim emailnya ini dapat apa? Ini kopian ininya. Ini saya copy ini ya. Saya copy apa tuh namanya? Linknya, ini saya salin. Bisa juga dalam bentuk ini di embed ke web. Nah, sementara contohnya kita gunakan lewat email. Sehingga nanti saya akan cek hasilnya seperti apa. Ini tadi sudah dibuat, ini saya kirim. Nah, ini nanti saya akan cek di email saya nih. Email saya apakah email sudah masuk. Untuk membukanya, karena tadi saya sudah copy linknya, kita bisa buka di browser misalkan ini, dikopikan, di enter, otomatis kebuka form yang tadi. Nah, ini bedanya kalau menggunakan browser selain Chrome, di sini tidak ada pilihan untuk apa itu namanya, memilih tanggal yang ada harus diisi. Nama saya Sutoto gitu ya. Kemudian saya tandain. Nah ini kalendernya kalau di aplikasi yang lain bisa beda nih tampilannya ini bulan dulu baru tanggal baru tahun. Kan bulan 7 ya kan tanggal 16 2020. Kemudian saya laporkan masuk lagi misalkan. Submit. Ketika mau melaporkan jam pulang sama nih, ya kan? Foto, ya kan? Bulan 7 tanggal 16 misalkan 2020. Ya, kemudian pilih pulang.
selesai. Ya, jadi sesederhana itu dan hasilnya kita bisa lihat di sini, nih sudah ada 4 isian. Jadi saya tadi mengisi masuk pulang. Nah, tapi kalau dibuka di eh, Google Chrome, dibuka di Chrome, hasilnya seperti ini. Sama, cuman bedanya di sini bisa milih tanggal, jadi tidak harus ngetikkan. Dan di sini tanggalnya adalah formanya tanggal, bulan, tahun seperti di Indonesia. Kan di sini gurunya Umar gitu ya, Umar Faruk. Tanggalnya adalah tanggal yang sama, misalkan masuk. Nah, nanti pas jam pulangnya juga sama, tinggal buka dengan ini yang sama tadi, link yang sama, ya kan? Ini lagi, Umar Faruk lagi, kemudian tanggalnya, ini jam pulang. Nah, jadi sesederhana itu dan datanya langsung otomatis masuk di rekapan ini. Dan ini hanya bisa dibuka oleh admin yang membuat form tadi atau formulir tadi. Atau bagi orang yang diberikan akses ketika diberikan. Jadi sesederhana itu untuk membuat absensi secara online menggunakan Google Form atau formulir Google. Harapannya ini bisa membantu, memudahkan proses administrasi di sekolah yang belum memiliki sistem informasi atau aplikasi yang dapat digunakan untuk absensi guru maupun siswa. Adapun untuk rekapnya, ini mungkin bisa diolah secara manual. Misalkan ini bisa kita simpan di download dalam bentuk Excel, kita simpan di lokal kita, gitu kan, kemudian kita olah. Sehingga misalkan ini mau digabungkan ini jam pulang dan jam berangkatnya jam berapa, gitu kan, dan seterusnya. Itu nanti bisa dibahas di video-video yang berikutnya. Oke, jadi itu tadi cara membuat eh, absensi atau sistem presensi menggunakan Google Form dengan proses yang sangat mudah dan sangat mudah digunakan juga. Dan ini insya Allah akan membantu sekolah yang belum memiliki sistem informasi untuk melakukan absensi dari jarak jauh. Oke, sekian dari kami. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.